ini adalah sejarah sebelum terbentuknya Blue Onsen ini. Karena kita arsitek, kita gambar dulu ini dari tisu menjadi maket, menjadi batu bata yang berdiri. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Di episode Inspira Homes kali ini kita mau ngeliput sebuah rumah yang inspiratif banget. Ada Blue Onsennya di bagian tengah-tengah rumahnya dan kita akan segera ketemu sama ownernya. Di sini ada Mas Yan. Halo Mas Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Ya. Yan sudah berkenan kita kunjungi dan kita gerebek rumahnya. Iya, terima kasih juga atas kunjungannya. Kita ngobrol dari depan dulu yuk Mas. Ayo. Oke Mas Yan, kita boleh nanya seputar rumahnya dulu. Mas? Boleh dong. Mas Yan, ini aku penasaran, desainnya gimana sih Mas, konsep desain fasad dari rumah ini tuh? Ya, jadi konsep ini berawal dari memang menyesuaikan dengan hobinya kita. Kebetulan saya senangnya outdooran, senangnya camping, senangnya alam, udara terbuka, angin, flow angin, jadi kita terapkan semuanya itu. Oke, dan ini kalau emang aku lihat kan fasadnya semuanya serba diekspos dan kayak rumah yang cowok banget gitu ya Mas? Ya, ini sangat maskulin, kotak-kotak, materialnya juga kita ekspos dari bata, dari beton, talang-talangnya juga kita ekspos semuanya. Oke, terus aku mau nanya juga Mas, ini kan kalau kita lihat ini seolah-olah seperti ada dua masa bangunan yang berbeda gitu ya Mas ya? Ya, di bangunan ini ada dua masa yang berbeda karena ada dua fungsi yang berbeda. Oh, oke. Ya, jadi kalau kita lihat dari bagian atas dan bagian bawah dulu, itu kalau bagian bawahnya itu sebenarnya sebagai lebih ke public space. Nah, kalau di atasnya itu lebih ke service area. Oh, Ya, kayak jemur-jemur, ruang cuci, storage buat villa ini, tempat penyimpanan. Jadi kita bagilah, kita komposisikan. Nah, di tengah-tengah itu ada Blue Onsen. Oke, nanti kita lihat teman-teman, karena Blue Onsennya ini konsepnya menarik banget. Nah, terus aku mau nanya dulu Mas, sebelum kita lanjut, ini berarti luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanahnya itu 153, memang kecil ya, bangunannya 127 kali 2. Karena ini hook ya, depan, samping, dan tengah memang kita nggak bangun semuanya. Karena kita ingin memaksimalkan pencahayaan alam dan flow angin. Jadi ini AC-nya hanya di kamar saja. Kalau siang, pagi relatif kita nggak nyalain lampu. Dan tadi kan Mas Yan udah bilang juga hook ya, makanya punya dua fasad ya Mas ya? Iya, dua fasad. Ya, jadi kalau yang depan ini bata ini sengaja kita mainkan aksen. Ya, jadi aksen, focal point, jadi orang tuh bisa langsung lihat. Terus, oh iya. Iya. Dan memang kita sengaja dia seperti melayang ya, bahwa Jadi uniknya di melayang situ ya? ya. Nah, bawahnya untuk outdoor area. Memang bangunan ini kan kita bangun pada saat pandemi, orang senang terbuka, matahari ekspos. Jadi kita buka-bukaan, ya banyak kaca, banyak bukaan, banyak pintu, banyak jendela. Ini sengaja untuk, karena memang behavior atau perilakunya berubah. Ya, waktu itu kan mau yang kena matahari biar kita nggak kena Sehat. COVID, sehat. Ya, gitu kan. nah makanya jadilah desainnya seperti ini. Dan ini kalau nggak salah emang hadap timur ya Mas, yang sini ya? Ya, mataharinya dari sana ke sini. Oh, makanya pas pagi-pagi ini kan jadi terang Ya, banget. kita buka, kita. Oke, ini juga kalau aku sekilas merhatiin, kayaknya emang hobi tanaman juga kah Mas Yan? Ya, karena memang basicnya dari outdoor, ya kita ingin jadi seakan-akan tuh kita lagi camping terus. Oh, oke. Iya, kayak lagi camping, lagi di outdoor. Jadi kita merasanya enjoy terus. Nah, sekilas info teman-teman, karena di balik layar sempat udah ngobrol juga sama Mas Yan, hobinya juga satunya motor, terus juga sama Land Rover ya Land Mas Yan? Rover ya buat camping, kita senang camping. Jadi makanya outdoor terbuka, banyak pencahayaan gitu. Konsep dari bangunan ini ya seperti dari interestnya kita. Mantap. Boleh kita masuk Mas Ya, Yan? silakan. Oke, sekarang kita sudah berada di area carportnya ya Mas? Ya, carport. Dan sebelum bahas motor, karena gue sebenarnya udah pengen nanya motor, tapi tar dulu ya, kita bahas rumahnya dulu. Ini berarti kanopinya dikasih ini aja ya Mas ya? Kasih... Sebenarnya saya kanopi ini dengan terpaksa kita pasang. Oh, kenapa? Karena menurut saya itu agak mengganggu dari tampak ini. Dan emang bagus sih, semuanya serba diekspos sampai dalam sini. Terus Desain. emang alamnya kerasa banget sih Mas? Alamnya kerasa banget, kayak pohon-pohon ini ya, ini yang besar. Ya banyak lah. Jadi semua sudut kita kalau bisa kita tanam penghijauan itu kita. Nah, karena kita udah bahas rumahnya, aku mau nanya, ini apa Mas, Harley Davidson ya? Iya. Ini penting ya, karena dulu emang saya hobi motor juga. Iya, jadi kita sehobi ya, Mas ya. Ya.
Oke, ini apa sih Mas, Road Glide ya Mas? Iya, ini Road Glide 2018. 2018. Ya, saya senang touring sama istri. Sama istri ya? Ya, sama kadang sama klub juga nggak Mas? Kalau Sama gitu? klub, ya sama klub. Kalau kita jalan sih rame-rame ya. Kita menikmati perjalanan itu bareng-bareng. Katanya mau melihat teman yang baik tuh lihatlah kalau dalam perjalanan. Oh, Sifat mana aslinya. yang egois, Ya, mana yang kelihatan bener-bener semuanya. solid sama tim. Oke. Sekarang kita lanjut sini dulu Mas, sebelum kita masuk, karena Ya. ntar kalau udah masuk kita gantian sama Mbak Diana sama Miftah. Aku mau nanya sini sekilas nih Mas ya. Iya, oke. Ini berarti emang main entrance-nya berada di tengah-tengah ya? Ya, Dan ini semua pakai roster. ya, Ini roster, jadi batanya diekspos, jadi apa adanya. Iya. Desain apa adanya. tapi bagus sih Mas. Dan behind the scene teman-teman, jadi semalam kita udah nginep sini, dikasih kesempatan sama Mas Yan dan Mbak Diana untuk merasakan villanya. Dan emang namanya di Bandung juga ya Mas ya. Kita kan enak gitu loh, dengan adanya roster gini, dalam pun juga adem. Iya, padahal tanpa AC loh Mas. Padahal tanpa AC, bener. Tanpa AC. Bener. Adem, nyaman. Iya, adem dan nyaman. Oke, Ya. sekarang kita masuk ya Mas. Silakan. Oke. Halo, selamat datang di rumahku. Bukan deh, ini rumahnya Teh Diana. Halo, pagi. Seneng banget nih Teh, akhirnya bisa main ke sini. Soalnya biasanya aku ngeliat ini tuh di Instagram gitu loh Teh. Fotonya kayak keren banget nih, di Airbnb juga ada ya. Ntar iya, kok iya, bisa ada di Airbnb, ntar kita bahas nanti aja ya. Kita mau bahas tentang desain rumahnya dulu. Oke, siap. Nah, ini bisa diceritain nggak Teh? Ini kan cukup berbeda nih. Betul. Buka pintu, ketemu langsung onsen gitu. Onsen ya Ceritanya gimana sih? Jadi ceritanya gini, waktu awal-awalnya tuh dulu banget kita sekitar tahun 2010-an tuh sempat main ke Jepang gitu. Kayak di sana kan diajak ke onsen, ada teman-teman yang di Jepang, kok keren banget gitu. Nah itu jadi kayak sebuah mimpi yang terpendam, ngerti nggak sih Kak? Suatu gitu. saat pengen. Suatu saat pengen. Walaupun awalnya ini tuh taman sebetulnya. Lalu di sini ada si pohon pakis Brazil. Lama-lama, alhamdulillah saking suburnya teh naik ke sana, terus naik ke sana sampai lewat rumah dong gitu. Nah sampai lewat rumah kan kita juga jadi, aduh nanti bahaya nggak ya kalau misalnya kena angin gitu. Ya udah akhirnya si pakis Brazilnya itu dipindah. Nah kita bikinlah si onsen ini. Asik Gitu. banget, pas banget sama suasana di Bandung kan. Amin. Dingin gitu. Kayak kita kesini dulu kali ya. Iya. Di sini tuh ada apa aja sih Teh? Iya, jadi di sini tuh untuk yang ruangan ini ya kita buat blong aja karena memang kan gimana caranya supaya orang-orang pas datang tuh feel-nya kayak luas nih gitu. Alhamdulillahnya kebetulan rumahnya di hook. Jadi matahari, udara itu harus kita manfaatin banget. Mengurangi listrik juga lah ya. Hemat ya Teh? Hemat. Oke, berarti di sini itu ada living, dining, kitchen ya? Betul. Jadi satu semua di sini. Kalau konsepnya nih Teh yang menentukan berarti dari Mas Ian ya? Iya, sebenarnya masih ya gitulah ya, cowok gitu lebih industrial gitu. Cuman aku kurang terlalu suka sama industrial yang terlalu keras gitu. Jadi aku imbangi dengan tanam pohon. Di sini tanam pohon, di sini tanam pohon. Itu terlihat sekali kok. Karena biasanya kan aku juga kayak kalau ngeliput yang rumah yang industrial kayak gitu banget kan ada yang bener-bener kaku keras emang banget ya. Iya. Iya, Jadi iya, emang itu kayak unsur cowok doang. Cowok doang gitu. kan kita lembut ya. Kalau ini ada warna-warna yang lucu juga kayak ini aja kan nggak mungkin nih Mas Ian yang pilih Nggak gitu mungkin. kan. Ini saya. Ini area Ada saya. unsur-unsur Iya, dekoratif juga. itu semua saya. Nah ini juga dapurnya tadi malam kita pakai buat masak-masak di sini. Wah, Kayak semoga kafe suka. emang konsepnya. Tapi tetep loh Teh. Ini ada motor. Walaupun dapur area saya, oh ini kayaknya bagus deh motor. Baiklah, silakan naik. Tapi konsep dapurnya pun aku suka banget sih di sini. Alhamdulillah, Karena kan kita di sini beraktivitas bisa sambil Iya. ngobrol juga ya Iya, Teh, di itu sini. itu betul. Jadi menurut saya tuh open space itu tuh jadi keharusan banget nggak sih? Kayak jadi kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sana itu langsung gitu. Oke, di sini juga apa sebenarnya ada view juga taman samping. Iya gitu. betul. Jadi sengaja memang pohon-pohonnya di sini raksasa ya karena
mengimbangi efek si rumahnya ini yang industrial. Aku sukanya kalau pohon tuh kayak menyejukkan gitu kan. Terus ke tanah juga ke air itu ngaruh loh. Di sini tuh airnya kan bening gitu, dingin karena mereka diserap oleh si pohon-pohon ini. Ya tipis-tipis menjaga lingkungan lah, karena kan kita di puncak bukit nih posisinya. Jadi kalau semua perkerasan, betonan, itu air ngalir langsung kan ke bawah. Itu bisa bikin banjir. Jadi sedapat mungkin, sebanyak mungkin area-area tanah yang terbuka gini saya tanamin pohon-pohon. Sampai tetangga semua saya tanamin pohon cemara loh. Iya. Wah. Cinta lingkungan. Bagus loh aku dicoba. Oh itu ada tulisannya nih guys. Ini nggak boleh diubah loh Teh. Oh, harus ya. Jadi udah sampai kapanpun seperti ini tulisannya. Nggak ada yang bercanda. Oke, terus berarti ini habis masak makannya langsung di situ ya Teh. Terus nonton juga di situ, semua aktivitas di sini lah ya berarti. Sambil yang berendam pun kita bisa sambil ngobrol ya Teh. Bisa. Makanya bukaannya juga bisa dari kamar, bisa dari sini gitu. Iya, jadi biar jadi area ngumpul-ngumpul lah. Oke, di sini juga aku suka nih Teh, soalnya tuh duduk di sini juga ngelihatnya, masih ijo-ijo lagi di sana. Ada view-nya gitu Teh. Ya, jadi aktivitasnya tuh nggak cuman hanya nonton TV gitu. Betul itu sih ya kenapa yang agak susah kalau di daerah perkotaan kan rata-rata ngeblok gitu ya. Kalau di kita memang alam tuh benar-benar jadi sesuatu yang masuk gitu ke dalam. Oke, nah aku ada pertanyaan juga nih. Kalau kita ngelihat ceilingnya tuh kan ada ininya loh Teh. Ini sebenarnya cuma buat variasi aja atau ada fungsi lainnya? Jadi sebenarnya gini, kita tuh nggak begitu suka lampu yang langsung nyorot ke bawah gitu. Karena kan pertama ya itu mah biasa aja gitu ya, maksudnya arsitek mah suka yang juga beda jadinya. Beda ya, arsitek suka yang rada beda gitu. Nah untuk yang ini gimana caranya supaya menimbulkan ruangan yang lebih tinggi? Aku tuh sempat mikir gini, ini ada fungsinya nggak ya kan? Soalnya aku kepo juga gitu kan. Ternyata tetap ada ternyata di balik ada, itu semua. iya dan bikin tinggi sih sebenarnya. Jadi uplight kasih itu ilusi tinggi ya. Betul. Jadi gitu. lebih luas lagi. Lebih luas lagi, iya. Oke, terus di belakang sini tuh masih ada ruangan lagi. Iya, ada ruangan lagi. Jadi di sini tuh sebenarnya area untuk ngobrol-ngobrol, biasanya ngopi-ngopi sore gitu, nembus ke area depan. Jadi ini biasa tempat buat naro-naro si mogenya suami gitu di sini. Tadinya malah sama dia mau dimasukin ke dalam loh. Maksud saya, wah asapnya bla 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 saking sayangnya. Saya batasi sampai sini saja. Yang penting dia bisa lihat pagi-pagi dilapin apa kayak gitu. Jadi ini buat si moge, yang di depan biasanya memang buat si mobil gitu, bisa 2 mobil. Nah di sini senangnya sih karena cahaya ya lagi-lagi natural light gitu. Oke, kita masuk lagi ya Teh. Ayo. Oke, sekarang kita ke bagian sana tuh Ayo, Teh. Soalnya aku belum lihat kamar tidurnya. Ayo. Udah tidur. Kalau di sini berarti ada apa aja ini? Oke, jadi kalau ini memang aksesnya untuk ke atas. Ini jarang dibuka sih sebenarnya. Yang ini ya? Iya. Nah terus ini nih ceritanya ada kayak apa namanya love letters. Oh, ternyata yang pernah di sini ya Teh. Yang Siapa, pertama Teh? banget Pasti berkesan kan Teh, biasanya. sangat. Yang pertama banget itu kakek-kakek dan nenek-nenek dari Perancis. Kakek-kakek dan nenek-nenek dari Perancis. Kita juga takutnya, gimana tapi pasti nih? dia keliling dunia sih. Keliling dunia, Benar-benar. keliling dunia. Pas datang ke Bandung teh sore-sore pokoknya backpacker lah dari Perancis apa. Aduh gimana ya gitu. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol segala macam, udah aja ngobrol masuk di kamar, terus dia mau mandi. Dia mau mandi, terus udah gitu, Diana ini air panasnya nggak ada ya air panas? Oh ada, kan nggak mau mengecewakan kan, nggak mau mengecewakan tamu. Akhirnya aku masak air di. Oh belum ada water heater. Belum ada water heater. Belum ada water heater. Masak air banget ya di panci gitu 2. Terus suami, ayah ini, ayo bawain tolong. Jadi bawa-bawa di ember, di ember. Terus dikasihlah ke si tamu Perancis itu. Pas di ember itu terus, Diana ini gimana caranya? Ini pakailah gayung. Jadi pakai gayung. Oh dia kan nggak tahu ya mandi pakai gayung. Pakai gayung di ember. Terus dia bilang, oh Indonesia itu eco friendly ya.
Saya bilang Save the water ya. Oke, kalau ini apa Oke, nih? ini sih kamar mandi. Basic aja sih sebenarnya, karena kan kalau buat tamu-tamu yang penting mereka air panas ya. Terus kalau yang apa ya fasilitasnya yang ini deket dengan kamar itu. Jadi kalau tamu kan banyak juga yang honeymoon, yang apa ya kalau non married sih kita enggak gitu. Tapi kalau nggak boleh ya, nggak boleh Teh, ya. nggak boleh ya. Nanti nggak berkah katanya. Nah iya, jadi ternyata begitu kita buka Airbnb banyak pasangan honeymoon juga yang mau kesini gitu Wah, kan. asik banget kamarnya buat honeymoon loh. Iya, lumayan lah ya keseruan. Jadi langsung view-nya tuh ke arah si onsen ini gitu. Terus berarti di sini, kalau ini berarti perintilannya Teh Diana semua nih yang Sebenarnya aku saya semua. warna-warnanya tuh cerah-cerah gitu loh. Beda sama yang di sana. Beda emang. sama yang di sana. Sama dapur gitu kan beda banget. Warna cewek-cewek banget Iya, di sini. iya. Jadi kalau di sini kan juga apa ya namanya sering dipakai untuk photoshoot juga. Oh, Jadi kayak aku gitu. sediain juga beberapa properti kayak Iya. gitu-gitu. Oke, berarti di sini kasurnya ya, Teh. Di sini kasurnya. ini ada dikasih meja. Nah ya, terus ini meja untuk sambil kerja. Butuh spot lah ya buat Butuh kerja. spot untuk kerja gitu. Nah, lalu di sini aku siapin juga peralatan untuk si berendam onsennya itu gitu. Ini yang namanya si bath salt itu loh Iya, Kak. iya, Si bath salt itu jadi katanya bisa sambil menghilingkan kan, healing gitu Iya, kan. healing. Jadi emang suasananya segar banget sih kalau misalnya kita campur sama si bath salt ini untuk di si onsennya itu gitu. Wah, asik banget ini. Terus juga pasti ada lemarinya ya guys, udah standar lah ya, semua kamar tidur gitu. Wah, oke. Terus kemana lagi nih Kak kita habis ini? Hayu. Oke, kita udah sampai di terakhiran nih. Biasanya tuh kita kalau terakhir kayak gini tuh mau nanya soal budget nih Kang. Soal duit kan. Soalnya teman-teman tuh banyak yang nanya kan buat inspirasi Ya, gitu. ya, ya. Tapi sebelumnya ini udah ada apa nih di depan kita nih? Kayaknya ada yang mau diceritain nih. Ya, jadi ini ada market dan sebenarnya ini adalah sejarah sebelum terbentuknya Blue Onsen ini. Tapi memang challenging-nya secara dana dan tempat juga kita memang belum ada. Akhirnya kita memberanikan diri di suatu kafe. Kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi dengan Diana. Akhirnya ya udah kita memberanikan, saya coba-coba gambar. Karena kita arsitek, kita gambar dulu ini, kita sketsa. Ini Tisu ya itu? dari tisu di ini 2 Januari 2018. Nah, kemudian 2018 berproses, kelihatannya 2019 udah mulai ada titik terang nih. Akhirnya ya udah kita bikin marketnya dulu. Dari tisu sebelum menjadi bata, kita bikin dari spon dulu. Bikin rumahnya kayak gimana nih? Kalau seandainya kita punya uang, tanahnya sudah ada, kayak gimana sih? Masih seandainya loh. Seandainya. Belum punya uang. Belum punya uangnya, belum punya tanahnya di mana. Akhirnya kita bikin market dulu. Jadi kita coba menjaga mimpi kita itu, menjaga mimpi itu menjadi semangat kita bekerja. Nah, di sini tuh dibangun 2021 ya. 2021 ya? Ya, jadi Pas COVID. iya, Pas COVID. Jadi Betul, 18, betul. 19, Pas 2021. 2020. Iya, sekitar 3 tahun setengah dari tisu menjadi market, menjadi batu bata yang berdiri. Itu yang membuat kita semangat terus untuk berkarya. Keren begitu. banget. Nah, tadi kan udah dengerin sejarahnya nih, terrealisasinya gitu kan, sebuah mimpi dari atas tisu jadi di atas tanah. Tapi teman-teman pasti juga pengen tahu budgetnya kan berapa gitu. Ya, sebenarnya budget untuk pembangunan ini kurang lebih 1,7 ya. Jadi hanya Oke. untuk ngebangunnya saja. Pembangunannya aja. Pembangunnya aja. Tapi kalau untuk interiornya gitu, apakah langsung diisi semua atau Nah, lebih dari situ. Karena memang kalau kita lihat interior ini terus tumbuh ya. menyesuaikan ya? Menyesuaikan dengan dengan kebutuhan customernya, dengan tren yang ada. Kadang-kadang memang kita customer suka ganti-ganti. Nah, dari tadi kan ngomong customer tuh berarti bisa disewa dong. Ya, ini tempat memang kita akhirnya
tempat ini kita memang dedikasikan untuk customer bisa ikut menikmati juga di sini, bisa menyewakan melalui Airbnb. Oke, berarti kalau mau di sini cari aja di Airbnb. Di Airbnb. Ya, ada. Iya, betul. Terus ada Instagram dan lain-lainnya nggak tapi? Ada. Kalau Instagram itu kita di pavilion_19 gitu. Oke, wah keren-keren. Ntar dicek aja tuh kalau teman-teman mau ngecek di situ ya. Terus ada lagi nggak nih kira-kira yang mau disampaikan? Dan memang sebenarnya rencana kita ke depan memang kalau ada yang ingin memiliki rumah ini juga kita bisa dimiliki. Oh gitu. Nah, kita juga sistemnya bisa memiliki rumah ini dan bisnisnya. Karena memang terus terang rumah ini udah self financing. Ya. Jadi dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan memberikan keuntungan buat Iya, pemiliknya. iya. Sebenarnya tuh bukan cuma jual rumah, tapi udah sebisnis-bisnisnya Ya, loh, kita udah jual jalan. rumahnya dengan bisnis. Jadi kalau ada yang ingin, ya kita open for discuss. Tapi namanya nggak apa-apa kan, tetap Blue Onsen apa harus Tetap diganti? beli onsen dan berserta interior, berserta brand Instagramnya. Instagram, berserta brandnya. Wow, tuh siapa yang mau? Itu Ya, mau jadi langsung kita- dibuka harga berapa nih? Itu Atau Mbak Ina. nanya aja ntar bisa, kita cantumin aja nanti. Ya, karena memang kadang-kadang kan orang beli rumah saja, tapi kita beli rumah dan bisnisnya. Keren Ya, sih. ini buat investasi, bukan hanya tanah, tapi bisnis yang benar-benar self financing dan dia bisa ada keuntungan. Iya. Nah, kalau bingung, waduh kalau saya beli rumah ini atau properti ini terus bagaimana? Bisa kerjasamakan dengan Pavilion Management. Betul. Oh gitu. Iya. Oke. Enak berarti. Pasti udah. ada solusinya. Oke, ntar teman-teman cek sendiri ya. Makasih banyak nih yang udah nonton sampai akhir banget. Jangan lupa komen lagi dong, kita kemana lagi nih, review yang inspiratif lagi di mana. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson dan Mifta Janah, dan Instagramnya apa aja Kak? Villa Blue Onsen, satu lagi pavilion_19. Dan TikTok kita Wicak Mifta. Bye, thank you.